Bintang, seekor buaya ditangkap warga. Ratusan kendaraan overkapasitas dikandangkan polisi. Turunnya wisata jelajah desa dengan mobil kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini. Dan tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya ke layar televisi Anda. Nah pemirsa, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sering memangsa hewan peliharaan warga, seekor buaya muara sepanjang 2,75 meter berhasil ditangkap warga. Penangkapan buaya ini ketiga kalinya di tempat yang sama. Tengah ke, ikat kanan kiri. Sering memangsa hewan ternak peliharaan warga, seekor buaya muara berjenis kelamin betina dengan panjang 2,75 cm dan berat 150 gram berhasil ditangkap. Selama ini warga Dusun Sungai Waru, Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin mengaku resah dengan keberadaan buaya tersebut. Penangkapan buaya muara ini untuk ketiga kalinya. Di lokasi yang sama, buaya ditangkap dengan cara dijerat pakai tali. Kemudian, warga dan petugas dari BKSDA Sumsel Resor Kayu Agung melakukan evakuasi buaya dari rawa ke daratan. Warga mengaku jika air pasang buaya di kawasan ini muncul dan masuk ke pemukiman warga. Berapa ekor sudah Mang kita tangkap di sini Mang? 3. Ada 3. Ini yang lebih besar atau coba? Agak besar dikit. Ini sering ganggu dah Mang buaya di Dia sini? ganggu bebek. Dimakan ya Mang? Iya, dia makannya bebek. Kalau banyak dia makan bebek. Kalau dia tidak ganggu, langsung tidak didikap. Ada. Kiraan masih ada berapa ekor lagi lah Mang? Kalau sering Tahu terlihat. banyak, kalau dia masuk kan. Evaluasi alhamdulillah udah agak lumayan ringan karena udah dari masyarakat udah diikat dari mulut, kaki sampai ke ekor. Jadi petugas tinggal merapikan ikatan dan membawanya evakuasi ke arah ke darat. Ini panjangnya berapa Mang? Panjangnya 2 meter 75 cm. Selanjutnya, buaya muara ini akan dikarantina di penangkaran Kementerian Kehutanan BKSDA Sumsel Resor Kayu Agung. Dari Banyuasin, Muhammad David, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan bermuatan overkapasitas disekat dan dikandangkan oleh petugas. Polisi kini mulai memberlakukan larangan kendaraan overkapasitas melintas di Kabupaten Oki. Ratusan kendaraan bermuatan overkapasitas dikandangkan Satlantas Polres Oki, Sumatera Selatan. Ratusan kendaraan ini disekat dan dikandangkan di areal Gor Pidukajang, Kayu Agung, serta perkantoran di Kabupaten Oki hingga batas waktu yang ditentukan. Penegakan aturan ini sebagai salah satu upaya polisi dalam mengurangi kendaraan bermuatan overkapasitas sekaligus mengurangi kemacetan. Menjelaskan Mbak bahwa kegiatan kami pagi ini terkait dengan SKB tentang pengurangan ataupun pembatasan kendaraan yang over capacity atau bersumbu 3 lebih, yang mana sudah berlaku sejak kemarin, sehingga kami lakukan penyekatan dan untuk dikandangkan atau diparkirkan dulu di kantong-kantong parkir sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk mereka jalan kembali. Untuk proses penyekatan sudah mulai dari kemarin, semalam, dan pada hari ini sampai siang ini juga masih kami berlakukan untuk penyekatan dan kita parkiran di kantong-kantong parkir, Pak. Para pengendara diminta untuk selalu tertib berlalu lintas dan mematuhi aturan yang ada demi menjaga keselamatan di jalan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Bagi masyarakat yang ingin liburan Nataru dan bingung akan meninggalkan barang-barang berharga miliknya, jangan khawatir.
Polres Oki menerima jasa penitipan barang berharga. Berikut penjagaan 24 jam. Kami hadirkan informasi polisi gerebek tambang emas ilegal sesaat lagi. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata oleh Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual, 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lambat. Saya Anissa Dasudi. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Pemirsa, polisi menggerebek tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 5 orang pekerja tambang, sementara 1 orang pemodal dalam pengejaran polisi. Kemarin tambang emas ilegal di hutan Angkasarwa. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di dalam kawasan hutan lindung di Desa Koto Bumbu, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 5 orang pekerja tambang emas ilegal asal Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sementara seorang pelaku pemodal pekerja tambang berinisial JN masih dalam DPO. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 1 unit ekskavator, 1 unit mesin dompeng, dan alat untuk tambang emas ilegal. Dari hasil penyelidikan, tambang ilegal tersebut sudah beroperasi 2 minggu. Kami mengamankan ada 5 orang, yaitu 1 orang inisial Z selaku operator, kemudian ada 4 orang selaku atas nama inisial R, N, kemudian D, kemudian inisial SUL. Ini selaku pekerja. Kemudian dari kegiatannya sudah berlangsung 2 minggu dan sudah ada hasil, di mana hasil itu sudah diserahkan kepada inisial J, DPO, untuk dilakukan penjualan. Kelima pelaku dibawa ke Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pengusaha sarung di Pantura, Kota Tegal, Jawa Tengah mengeluhkan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11 menjadi 12%.
Kenaikan PPN dinilai mengancam usaha mereka karena biaya produksi dipastikan naik menjadi 20 hingga 25%. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11 menjadi 12% yang berlaku per 1 Januari 2025 mendatang diprotes keras pengusaha di kawasan Pantura. Naiknya PPN yang diimbangi dengan kenaikan tarif listrik di atas 6.600 watt dipastikan akan berdampak pada naiknya bahan baku dan biaya produksi. Pengusaha sarung di Kota Tegal, Jawa Tengah menilai kebijakan PPN ini terkesan dipaksakan pemerintah, di mana seharusnya pemerintah memahami kondisi para pelaku usaha dan industri yang saat ini sedang dihadapkan dengan beban kenaikan upah minimum dari 6 menjadi 7%. Pengusaha di Pantura berharap Presiden Prabowo Subianto bisa membatalkan kenaikan PPN 12% demi menjaga keberlangsungan dunia usaha. Kita nggak ada masalah kenaikan UMK, tapi kalau kenaikannya listrik yang dari 11 ke 12, apalagi pelanggan PLN yang di atas 6.000 adalah sebagian besar kita tekstil ya, kita nggak bicara perumahan, tekstil ya, pabrik-pabrik. Itu kan dipukul rata akan ada kenaikan PPN. Kalau betul ini pemerintah menerapkan begitu, itu pukulan kita sebagai pengusaha di Pantura bertubi-tubi. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI, Sultan B. Najamuddin menilai kebijakan menaikkan PPN menjadi 12% merupakan perintah undang-undang yang sangat dilematis bagi pemerintah. Namun menurut Sultan, keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPN 12% pada produk tertentu sudah tepat dan bijaksana. Dalam konteks ini, pemerintah sudah berupaya keras untuk mensiasatinya dengan pendekatan yang lebih ramah kepada masyarakat. Saya tidak mengatakan beliau dilematis sekali enggak, tapi di satu sisi beliau harus menjalankan produk konstitusi, undang-undang, legislasi, tapi di sisi lain melihat kenyataan bahwa iya ini tidak bisa diberlakukan. Makanya keluar aturan bahwa pajak PPN 12% ini tidak berlakukan untuk barang-barang yang langsung berhubungan dengan namanya masyarakat. Itu pun kan banyak yang belum puas. Makanya saya mengusulkan, ya silakan saja ada pintu ya secara bernegara, ini negara hukum. Kalau ada pihak-pihak yang mungkin belum puas, bisa saja Undang-Undang HPP 7 2001 itu di-challenge lagi. Diajukan apakah judicial review ke MK, supaya juga mengetahui apakah memang legislasi, produk legislasi yang dibuat kemarin itu memang sudah bagus sekali atau seperti apa. Sultan menyarankan agar pihak-pihak yang merasa keberatan agar mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang HPP tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, wacana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang berlaku 1 Januari 2025 menuai penolakan dari berbagai pihak. Dasar pemerintah menaikkan PPN adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang tewas, 9 lainnya hilang setelah sebuah perahu terbalik di Sungai Alas, Aceh Tenggara. Isak tangis keluarga pecah saat salah satu korban dievakuasi warga dalam kondisi tak bernyawa. Keluarga menangis histeris saat warga mengevakuasi salah satu korban perahu tenggelam di Sungai Alas, Kecamatan Lemser, Aceh Tenggara, Aceh. Warga pun berupaya menenangkan mereka, namun salah satu di antaranya jatuh pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Dari data tim SAR, ada 29 penumpang dalam perahu yang terbalik di Sungai Alas. 2 di antaranya meninggal dunia, sementara 9 lainnya dinyatakan hilang. Proses pencarian korban pun terus berlangsung. Ada 2 rafting dari Basarnas dan BPBD. Jadi Robin yang dari masyarakat kan sudah berada di bawah. Jadi begitu kita mengarungi nanti sampai ke bawah, maka kita melaksanakan pencarian ini secara bersama-sama dengan masyarakat menaiki Robin gitu. Insiden tenggelamnya perahu terjadi saat mengangkut penumpang dari pelabuhan tradisional di Desa Marastulen menuju Desa Bunbun. Selain membawa penumpang, kapal tersebut juga mengangkut sembako. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna Ayus melaporkan. Kami hadirkan informasi serunya wisata jelajah desa dengan mobil kuno sesaat lagi.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Bundesliga live iNews Premium Sports. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata bersama keluarga tercinta, Pantai Gesing bisa menjadi pilihan. Pantai dengan pemandangan perbukitan ini menjadi tempat yang pas karena memiliki banyak spot foto menarik. Yogyakarta seakan tidak ada habisnya dalam memberi referensi tempat rekreasi. Selain kuliner dan budaya, ada juga tempat wisata. Salah satu wisata yang wajib dikunjungi pada momen libur adalah kawasan Pantai Gesing di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai yang masih alami lengkap dengan pemandangan perbukitan khas Gunung Kidul dijamin memanjakan mata wisatawan. Ada pula sejumlah spot foto kekinian yang bisa digunakan untuk berfoto dan dibagikan ke media sosial. Tiket masuk ke kawasan Pantai Gesing ini hanya Rp8.000 saja. Seru ya, karena datang ke pantai ini tuh nggak cuma lihat air aja, tapi bener-bener ada bangunan-bangunannya, ada warna-warnanya kayak gitu. Untuk mengunjungi kawasan Pantai Gesing, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan selama 40 menit dari pusat kota Gunung Kidul, 90 menit perjalanan dari kawasan Malioboro, atau sekitar 2 jam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta. Tapi pengunjung disarankan menggunakan kendaraan pribadi karena kurangnya moda angkutan umum di tempat ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya iNews melaporkan. Pemirsa, di Bantul, Yogyakarta, ada wisata unik dan menarik, yakni jelajah desa menggunakan mobil kuno. Anda dapat menikmati alam serta mengunjungi sentra UMKM produsen jajanan. Jelajah desa dengan mobil kuno di Bantul, Yogyakarta bisa jadi pilihan agenda wisata akhir tahun. Komunitas pemilik mobil VW kuno akan membawa wisatawan berkeliling kawasan pedesaan dan wisata alam, serta mengunjungi rumah produksi UMKM langsung di rumah warga. Jalur wisatanya dimulai dari kawasan Dam Bendung Tegal di Kebonagung, Imogiri, Bantul, dengan pemandangan air terjun.
Kemudian, selama beberapa jam, wisatawan akan dibawa mengunjungi spot wisata alam di pegunungan dan pedesaan yang masih memiliki udara yang segar dan sehat. Para pengunjung juga akan dibawa mengunjungi rumah para pengrajin batik maupun sentra UMKM yang memproduksi makanan serta jajanan khas. Di rumah produksi UMKM ini, pengunjung bisa menyaksikan langsung pengolahan makanan tradisional yang bisa dibeli dan dibawa pulang oleh pengunjung sebagai oleh-oleh. Tentunya dengan harga yang lebih murah dari harga toko. Ternyata menarik sekali ya, ini di Imogiri kita ada paket tour dengan naik VW dengan view-nya yang sangat luar biasa. Tadi kita lewat perkampungan, lewat sawah dengan udara yang masih seger banget, masih bersih. Teman-teman itu punya inisiatif untuk membuat trip sendiri di Imogiri. Jadi untuk trip kita itu ada 3 paket. Yang pertama short trip 2 jam, medium trip 3 jam, sama long trip 4 jam. Wisata jelajah desa baru dikembangkan sejak 1 tahun terakhir. Menawarkan 3 trip, yakni short trip dengan durasi 2 jam, medium berdurasi 4 jam, dan long trip dengan durasi 6 jam. Satu mobil VW bisa diisi hingga 4 wisatawan dengan biaya mulai dari Rp400.000 hingga Rp750.000 per mobil sesuai dengan durasi waktu yang diinginkan. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Antut Prisma. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.